jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini tentang neraka tidak bisa menyentuh 4 orang ini. Yang pertama adalah tadi hayyin adalah tenang, yang kedua layin lemah lembut. Nah sebelum kita lanjutkan lagi yang ketiga dan keempat, saya mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang di rumah yang mau curhat online ya. Langsung aja kita masuk ke segmen Ruqyah Syariah Mandiri. Alhamdulillah. Langsung halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Mbak curhatnya. Saya ada keluhan sering ketindihan saat tidur. Jadi kayak nggak bisa napas gitu ya? Gimana rasanya? Gimana ketindihan itu gimana rasanya Mbak? Kalau napas bisa tapi nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Terus kena rep-rep ya istilahnya kalau orang-orang sini bilang orang Jakarta ya. Terus Mbak, terus? Saya baca ayat Al-Quran dalam hati baru bisa. Baca ayat Al-Qurannya apa yang dibaca kemarin itu? Sampai baru bisa bergerak. Ayat kursi, ayat pendek. Sama qul huwallahu ahad kali ya, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin gitu ya. Oke, Mbak ini Mbak udah sering kejadian seperti ini? Kejadian ini seperti ini sering? Sering ya? Gak cuma sekali ya berarti ya Mbak ya? Takutnya jadi jatuh cinta sama Mbak nih. Mungkin Mbak di rumah nih udah ada air putih nggak nih Mbak? Bawa ada bisa diambil air putih nggak? Udah disiapkan belum? Sudah. Sudah disiapkan ya? Kalau gitu coba sama-sama nih ya, kita coba minta Ustadz Syam pimpin nih Mbak yang di rumah ini untuk meruqyah dirinya sendiri ya. Ruqyah Syariah yang online nih, coba nih Ustadz Syam mohon izin dipimpin Ustadz Syam, silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Mbak kalau secara medis itu ketindihan ada penjelasannya kok secara medis, jadi jangan terlalu takut. Tapi Ruqyah Syariah Mandiri ini adalah juga diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bukan berarti kita yang namanya tiba-tiba Ruqyah langsung kesurupan, gitu, enggak. Ya, jadi Ruqyah Syariah itu untuk melindungi diri dari segala macam mara bahaya, baik dari orang asli ataupun setan dari jenis jin atau setan dari jenis manusia. Kalau dari segi medis ketindihan ini karena belum menyatunya otak dengan gerakan kita. Jadi otak kita udah bangun tapi gerakan kita belum bangun gitu. Jadi kayak merasa nggak bisa menggerakin tubuh padahal belum nyambung, belum connect. Ya belum waktunya bangun tapi udah bangun gitu. Jadi berasa nggak bisa menggerakkan badan. Cuma jangan terlalu kita harus percaya bahwa ada makhluk Allah yang lain. Cuma jangan takut karena itu. Jadi sekarang boleh dibaca. Yang pertama kita baca surah Al-Fatihah. Saya akan baca dan mbaknya bisa mengikuti gerakan mulut saya atau ikut membaca tapi mungkin saya yang bersuara. Boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Coba lebih diresapi. Tutup matanya dan mungkin kalau ada bagian tubuh yang sakit boleh sambil disentuh dan sambil niatkan Al-Quran ini sebagai syifa, Al-Quran ini sebagai obat. Setiap selesai membaca surah silakan ditiup ke air yang ada di depan Mbak ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Silahkan ditiup kembali ke airnya. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Silahkan ditiupkan ke airnya. Ya, silahkan ikut. A'udzu bikalimati bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Ya, silahkan diminum airnya, insya Allah menjadi pelindung untuk diri kita. Jadi yakinlah bahwa ketika ketindihan atau atau yang namanya rep-repan ya bahasa sininya ya, itu insya Allah reaksi daripada tubuh kita kalau secara medis, tapi kita juga tetap berlindung kepada Allah. Ingat Mbak, ruqyah syariah ini bukan karena Mbak lagi interaksi dengan kita di TV, tapi ruqyah syariah ini Mbak harus mengamalkan, dan kita seluruh umat muslimin harus mengamalkan sebelum kita tidur. Ini adalah surah-surah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Ini Mbaknya udah diminum belum Mbak? Udah diminum belum? Diminum Mbak, diminum dulu Mbak. Iya, diangkat dikit aja maskernya, nggak usah kelihatan mukanya, nggak apa-apa kok, bisa kok. Nggak kelihatan kok dari sini Mbak, ciluk Mbak. Iya, gimana? Ada rasa apa sekarang Mbak yang dirasain sama Mbak? Belum ada sih. Ya belum ada ya, paling nggak ini insya Allah jadi perlindungan buat Mbak ya. Untuk hal-hal yang negatif ini nggak bisa masuk ke Mbak ya Mbak ya. Jadi segala sesuatu ambil positif thinkingnya aja. Seperti tadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Syam, gak harus selalu itu kita kaitkan juga dengan jin ya. Mungkin dari Habib Muhammad nih bisa sedikit memberikan apa motivasi nih buat Mbaknya nih. Baik, cuman motivasinya menambahkan amalan. Artinya Syekh Nawawi Al-Banten dalam kitabnya Kasyifatus Syaja', syarah daripada Safina, itu mengatakan pendek saja Mbak, itu banyak juga diamalkan oleh para habaib kiai kita. Idza talaha ihda wa ishruna marratan, apabila kita membacanya 21 kali, aminatil kalaila minasyaitan, di malam dia tidur itu dibebaskan daripada gangguan setan dan jin, wa amina baitahu minasirqah, bahkan rumahnya diamankan daripada pencuri, kemudian juga diamankan daripada penyakit-penyakit yang lain, dan diamankan dari min mautil fuji'ah, daripada mati mendadak. Apa amalannya 21 kali? Sangat pendek. Baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tala, apabila kita baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali. Tidur malam itu dijamin aman daripada gangguan jin dan syaitan. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak ya Mbak, makasih banyak ya Mbaknya yang sudah ikut ruqyah syariah mandiri ya bersama kita di Islam Itu Indah. Mudah-mudahan Mbak dan keluarga dijauhkan dari gangguan jin dan juga manusia yang mau jahat ya. Amin amin ya robbal alamin. Makasih banyak Mbak. Assalamualaikum. Ya, kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah. Sekarang kita akan melihat sebuah tayangan. Ini adalah aksi nyata. Kalau misalnya orang banyak cuma ngomong doang, berbeda dengan Kapolda Sulsel ya, yang mengunjungi sel tahanan bercengkrama dengan para tahanan. Wah, langsung aja deh kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya. Kapolda Sulsel kunjungi sel tahanan dan ajak makan napi. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Umar Sabtono kembali menunjukkan sisi humanisnya.
Kapolda yang dikenal agamais ini tiba-tiba mendatangi ruang tahanan di markas Polda Sulsel. Tanpa pengawalan, ia berbaur dengan tahanan di ruang sempit dan pengap tersebut. Tanpa sungkan-sungkan, Umar mengajak para tahanan tersebut makan bersama. Penjahat sekalipun tidak lebih rendah derajatnya daripada kita jika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saya salut banget nih sama orang, apalagi seorang pimpinan yang sepeduli itu dan supel begitu, bahkan akrab ya dengan orang-orang sekitarnya. Beliau juga yang menandu istri saya waktu meninggal. Allahu Di rumah sakit gila juga. Akbar. Ini kita bicara masalah, sekarang kita lanjutkan lagi setelah tadi kita bahas bicara masalah tentang hayyin, layin. Yang ketiga ini juga ada orang yang tidak tersentuh api neraka yang berhubungan dengan sifat tidak cuek bahkan akrab dengan orang sekitarnya. Ini orang yang bagaimana nih, mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah, hari ini dapat pembelajaran yang luar biasa. Kayaknya saya bisa pakai nih buat khutbah Jumat ya. Bagus banget ini temanya. Orang yang tidak tersentuh apinya neraka ataupun neraka menjauh padanya, orang tidak masuk neraka, siapa itu? Adalah orang yang memiliki sifat qarib, akrab. Akrab? Iya. Bagaimana? Bagaimana akrab? Sama orang baik, ramah. Yang tadi sudah dicontohkan tadi di tayangan tadi itu orang-orang yang luar biasa. Kalau kita memiliki sifat seperti itu adalah orang yang mudah bergaul, mudah akrab, ramah saat berbicara, sopan. Mereka memiliki wajah yang berseri, senyum. Dia kalau senantiasa menyebarkan senyuman kepada orang. Nah, buat yang ramah, selamat. Nah, wah, pada tersenyum nih orang-orang yang di rumah. Aduh, aku. Makanya jangan pelit bersedekah. Tersenyum, tabassu. Itu luar biasa. Senyum itu sedekah loh. Tapi bukan berarti ada kotak amal senyum. Iya, gak bisa. Kalau itu lewat kotak amal senyum. Waduh, koknya sedekahnya cuma senyum doang. Kan, Nyemplungin sedekah. buat Pas perawatan lewat masjid. kotak amal senyum. Udah. Bukan itu maksudnya, tersenyum Itu kepada boleh tuh dipelajarin ilmu. Jadi qarib itu merupakan orang yang supel, akrab, ramah, diajak bicara mudah dan lalu menyenangkan. Tidak acuh tak acuh. Kadang-kala ada orang ditemani ngobrol, cuek aja gitu. Jangan. Jadi orang-orang yang akrab itu dapat keistimewaan luar biasa. Tapi jangan juga di jalan senyum. Ya, itu di bahaya jalanan juga. senyum terus dia. Itu 12 kurang 5 itu. Jadi hari ini luar biasa pembelajaran. Jadi kalau orang-orang yang mudah, artinya ramah, mudah akrab, mudah bergaul. Ada juga tuh so akrab nggak apa-apa sih. Tapi ya jangan bikin nek juga, diukur-ukur juga ya. Diukur juga. Nah, kalimat yang baik adalah kalimat itu yang tercermin dari ucapan orang-orang yang ramah itu tercermin dari hatinya sebenarnya. Maka sebenarnya apa yang keluar dari mulut seseorang itu sesuai apa isinya. Ibarat kayak teko gitu. Kalau memang teko itu keluarnya kopi, ya kopi isi dalamnya tuh. Nggak mungkin keluarnya kopi isinya teh atau susu. Jadi harusnya memang seorang muslim itu merupakan cerminan hidayah yang keluar, bahkan topik yang keluar pada dirinya dicerminkan dari apa? Dari atas apa yang terlihat dari wajahnya. Mohon maaf, tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Tapi cerminan isi hati seseorang itu dilihat dari mimik wajahnya, ucapannya. Aduh, enak banget. Mana sini? Ya Allah. Iya, jadi gini. Buat yang di rumah, ayo, simpel sekali kebaikan itu. Simpel sekali supaya kita terjauh dari neraka. Tidak usah jauh-jauh kemana, tapi belajar pada diri kita, belajar untuk tersenyum, belajar buat akrab, belajar untuk bisa hari ini berapa orang yang kita temui, berapa sahabat-sahabat yang kita dapatkan, berapa orang yang kita baikin, berapa orang yang kita ibaratnya pertemanan, semakin banyak grup semakin bagus. Jadi jangan lep dari grup ya.
Ayo. Perbanyak teman. Hari ini berapa teman yang kita temui? Semakin banyak silaturahmi, semakin mudah rezeki kita. Dan ternyata orang akrab karib itu terjauh dari api neraka. Alhamdulillah. Enak kan? Maaf Ustadz, itu bisa digeser dikit udah penuh. Lagi nongkrong aja sih di situ. Contoh-contoh Iya, yang tidak contoh, terkena benar, api benar. neraka nih. Iya, amin. Kenapa? Karena akrab. Tapi kelewatan juga sih. Tapi ini Masya Allah ya, sudah 3 yang kita bahas buat jamaah yang ada di rumah. Ayin. Tadi hayin, lain, lain, korib. Atau ya tadi bicara lemah lembut, santai, tenang ya, tenang, lemah lembut dan juga akrab. Nah sekarang sebelum kita masuk ke yang keempat nih, orang yang tidak jauh dari api neraka atau ditolak dari api neraka, kita mau lihat sebuah tayangan lagi nih. Ada Wali Kota Surabaya Ibu Risma yang ikut mengatur lalu lintas. Ini dia tayangannya nih. Ya ini Masya Allah ya, kadang-kadang kita jadi pemimpin ya. Salut. Ini pemimpin yang langsung terjun Ya ke mau masyarakat. turun langsung ke lapangan. Tidak jaim, bagus ya. Iya, karena kalau kita bicara masalah tentang orang ini kebanyakan cuma pinter ngomong doang. Tapi pas gerak praktek di lapangan tuh nggak bisa. Nah tapi berbeda nih. Sekarang kita lanjutkan lagi nih. Bicara masalah tentang tipe yang keempat. Apa benar tipe orang yang keempat ini yang tidak tersentuh api neraka? Katanya termasuk tipe Sahel. Sahel ini saya baru dengar nih, Sahel ini apa nih Sahel nih Bib? Sahal nama orang namanya Sahal bin Abdullah. Oh ya Allah, Bib ini beneran Bib, saya minta penjelasan Bib. Ini tipe yang keempat nih Bib, saya mau belajar. Yang pertama tadi hayyinin, layyinin, qaribin, sahlin. Oh Sahlin. Ada sahal, boleh disingkat lah. Ya, Masya Allah bahasa Arabnya bagus. Allah. Sampai berdesah, sahal. Wis, mantap. Jadi tadi juga sampai yang ketiga yang disampaikan oleh Ustadz guru kita Ustadz Maulana yang mengatakan qaribin itu orang yang gampang akrab, ya artinya tidak mau cari musuh. Teringat juga apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan orang kalau punya musuh satu itu sudah banyak. Tapi kalau punya kawan juta-jutaan, kita punya kawan itu terhitung sedikit buat kita akrabin. Tapi satu musuh itu sudah terhitung banyak kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi orang itu carinya jadi qaribin. Jadi artinya jadi orang yang akrab gitu. Kemudian yang terakhir, sifat daripada orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Cuman perlu digarisbawahi juga, oh sudah kalau situ saya punya sifat ini, tapi minum-minuman keras tetap masuk neraka jahanam. Iya, jadi jangan salah, oh saya kan lembut, tapi minum-minuman keras judi, ya masuk neraka gitu. Udah Artinya, masuk 4 tapi nggak sholat, masuk neraka masuk juga. neraka juga Iya. gitu. Ini perlu digarisbawahi juga, jadi jangan salah, oh saya kan sudah baik, ya cuman nggak pernah sholat, ya sudah. Waquduhan nas wal hijarah. Nah jadi yang terakhir yaitu sahlin, artinya kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melengkapi keimanan kita sehingga terjauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, ikuti sifat Nabi ini. Yang keempat adalah sahlin, jangan bikin orang sulit, artinya menggampangkan. Mempermudah urusan. Artinya kalimat Rasul yang sangat hebat, Nabi katakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Nabi mengatakan yassiru, ayo permudah, jangan bikin sulit orang. Kalau sekarang nih terbalik, kalau bisa lama kenapa harus cepat? Nauzubillah min zalik. Kalau sekarang, kalau bisa lama kenapa harus cepat? Tapi kan mesti tidak seperti itu. Kalau bisa cepat kenapa harus lama? Kan seperti itu. Betul. Yassiru wala tu'assiru. Jadi
permudahlah, jangan bikin orang sulit. Dalam perkataan yang sangat indah mengatakan orang, manusia yang bikin mudah seseorang untuk melakukan sesuatu tentunya dengan kebaikan, maka Allah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nanti Allah mudahkan dia jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan bikin orang sulam. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan 4 yang sifat yang keempat ini adalah yaitu bikin mudah. Juga perkataan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Juga Allah saja yang maha mulia yang menciptakan kita, menciptakan dunia beserta isinya. Allah apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen buat hamba ini yang mudah, enggak sulit. Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ingin wala yuridullahu bikumul usra. Allah tidak mau mempersulit hambanya. Jadi Ini sifat Masya yang Allah. keempat sangat bagus. Jadi bicara masalah tentang hal-hal yang sulit justru dipermudah, ya kan? Yang mudah jangan dipersulit. Jangan Ini tadi dipersulit. arti dari sahlin tadi nih, Ya. sahli tadi ya, atau sahel ya. Ini Masya Allah ya. Kalau Luar bisa biasa. dikerjakan 1 hari, kenapa harus sebulan? Nah, benar. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang tadi ada kaitannya di Bib nih ya. Bicara masalah tentang bagaimana caranya agar diri kita ini nggak mudah bangga dan tidak terlalu percaya diri dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan ya. Nah, katanya nih ada juga nih seperti tadi apa yang dikatakan oleh Habib juga ya. Bicara orang yang udah banyak nih rajin sholat, ahli ibadah di dunia, tapi ujung-ujungnya nanti bisa aja kecemplungnya di neraka. Nah, kok bisa begitu? Nauzubillah min zalik. Ini kenapa? Apa kesalahannya? Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, silakan. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli dan seluruh guru yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Hayyin wa layyinin wa qaribin wa sahlin. Masya Allah, orang yang tenang, berwibawa, kemudian orang yang lembut, kemudian orang yang akrab gitu, mendekat dengan siapa orang, tidak pilih-pilih teman untuk bergaul. Kemudian maksudnya adalah walaupun dia orang yang rendah mungkin derajatnya di mata masyarakat, mereka mau berteman dengannya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Begitupun kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata yang membawa orang masuk ke dalam surganya Allah adalah bukan dari amal ibadahnya, melainkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ini menjadi kabar gembira? Karena kalau kita mau hitung-hitungan amal ibadah, tidak ada apa-apanya ibadah kita dibandingkan baginda Nabi SAW. Tidak ada apa-apanya ibadah kita dibandingkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tidak ada apa-apanya ibadah kita, ketakutan kita kepada Allah dibandingkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tidak ada apa-apanya ilmu kita dibandingkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tidak ada apa-apanya harta yang kita sedekahkan dibandingkan Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina yang lain dengan sahabat-sahabat yang lain gitu, dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat Bilal bin Rabah yang mana Bilal bin Rabah diuji dengan ditimpa dengan batu, dengan panasnya matahari. Tidak ada apa-apanya ibadah kita. Untungnya Allah menggembirakan kita dengan mengatakan orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita sadari, perbaiki niat ibadah kita. Masya Allah, tabarakallah, ketika kita memperbaiki niat amal ibadah kita, berapa banyak amal ukhrawi bernilai duniawi karena salah niat. Banyak amal ukhrawi bernilai duniawi karena salah niat. Dia baca Quran, amal ukhrawi, tapi ternyata niatnya untuk mendapatkan pundi-pundi atau pujian-pujian daripada orang karena suaranya sebagai seorang qari, seorang hafil. Dia mungkin memberikan sesuatu yang namanya sedekah, itu amal ukhrawi sedekah, tapi ternyata mengharapkan pujian daripada manusia. Salah niat, menjadi amal duniawi. Pujiannya dapat, likes-nya dapat, komennya dapat, kontennya naik, tapi ternyata itu menjadi amal duniawi, bukan amal ukhrawi. Sungguh amal itu tidak membawa seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim pernah menceritakan sebuah riwayat ketika seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya, "Bagaimana keadaanmu di surga? Kenapa engkau bisa masuk surga?" "Ya Allah, aku ibadah 1000 tahun." Kata Allah, "Coba aku ambil secongkel matamu, sebiji matamu, lalu kutimbang 1 biji mata dengan ibadahmu selama 1000 tahun. Mana yang lebih berat?" Ternyata sebiji mata itu jauh lebih berat timbangannya dibandingkan amal ibadah selama 1000 tahun. Nikmat yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih banyak dibandingkan amal ibadah kita. Sering kita dengarkan masyhur Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua, menceritakan dalam hadis beliau, dalam sebuah riwayat, seorang wanita yang belum pernah beramal sama sekali ditutup dengan husnul khotimah karena memberi minum seekor
seekor anjing karena Allah rahmati. Sedangkan ada seorang wanita yang lain beribadah sepanjang hidupnya tapi dia mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, maka dia mengandalkan amalnya tapi dia tidak merahmati makhluk Allah, maka Allah tidak merahmatinya. Bukan amal ibadah yang membawa manusia ke dalam surganya Allah, melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berlomba-lomba, setelah amal ibadah dapat, semuanya kita bisa kerjain, bagaimana cara kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu yang rahmat kita Allah cari. itu dong, Masya Allah. Iya, tapi bukan berarti nyari rahmat Allah ibadah ditinggalin juga. Enggak dong. Neraka juga kata Habib. Jadi gitu Habib, Iya. kita nggak pernah tahu ibadah yang mana Iya, yang dirahmati betul. Allah, maka ibadah terus. Ini Masya Allah, ini bocah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita masuk lagi, akan ada segmen baru lagi nih. Masih ada segmen juga yang namanya segmen doa mustajab. Betul Ustaz Syam ya? Hari ini Insya doanya Allah. apa nih yang mau dibahas nih Ustaz Syam? Yang jelas cocok untuk menjauhkan kita daripada api neraka karena Amin. memang ada doa-doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala diantaranya di dalam surah Al-Furqan. Jadi Insya suruh Allah. siapin Quran sama buku tulis ya? Betul. Alat Oke, tulis. Betul. sekalian buat catat juga ya. Iya, Mudah-mudahan jadi siap. amalan harian juga buat kita nih. Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.